Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Swatin dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab yaitu, sebelum adanya otonomi daerah, bagaimanakah proses pemilihan kepala daerah dan apa efek yang ditimbulkan? Sebelum adanya otonomi daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh rakyat. Di situ, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Karena besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD, akhirnya terjadilah praktik pembelian suara dari DPRD kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan begitu, kepala daerah dan wakil kepala daerah mengobrol uang mereka untuk membeli suara dari anggota DPRD dan juga untuk membiayai kelompok-kelompok sosial dan untuk menciptakan opini publik. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimanakah pendapat Anda mengenai suatu gambar orang yang demo mengenai wali kota itu harus muslim? Pendapat saya sebagai orang Indonesia, saya kurang setuju dengan hal tersebut. Karena apa? Karena Indonesia bukanlah negara Islam. Di Indonesia terdapat beragam ras, suku, agama, dan juga budaya. Setiap orang memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Contoh penerapan hak mereka yaitu hak untuk mencalonkan diri sebagai seorang wali kota, baik mereka itu beragama Islam maupun non-Islam. Begitupun dengan yang lain, mereka memiliki hak untuk memilih calon-calon wali kota yang mencalonkan diri. Akan tetapi, kita tidak boleh membatasi hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, karena hal tersebut menjadi suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kita sebagai seorang yang akan memilih, kita berhak memilih siapapun calonnya. Jika kita menghendaki seorang wali kota itu Islam, maka kita boleh memilih calon yang beragama Islam. Akan tetapi, keputusan terakhir yaitu kepada suara yang terbanyak. Karena suara tersebut merupakan keputusan dari orang banyak, bukan dari perorangan ataupun diri kita sendiri. Dan kita juga harus menerima keputusan tersebut karena tujuan dari pemilihan tersebut yaitu untuk mencapai suatu bentuk kepemimpinan yang dimana pemimpin tersebut mampu memberikan pengaruh yang positif bagi wilayahnya itu. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah good governance sesuai dengan ajaran Islam? Jawaban saya yaitu iya. Karena apa? Good governance merupakan suatu pengelolaan atau manajemen pemerintahan agar berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik di situ yaitu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, yang tujuan akhirnya yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Dan dalam Islam disebut dengan bentuk kemaslahatan. Dan dalam menciptakan good governance, terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi. Salah satunya yaitu prinsip partisipasi. Contohnya yaitu suatu bentuk partisipasi seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum atau pemilu, di mana antara orang laki-laki maupun perempuan, baik kaya ataupun miskin, mereka berhak untuk menyampaikan suara mereka. Dan hal tersebut sesuai dengan prinsip dari ajaran Islam, yaitu prinsip musawah, artinya persamaan derajat. Demikian jawaban ini saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.